bekerja pada Google Form ini. Pada kesempatan ini nanti kami akan mencoba bagaimana memfasilitasi kita sekalian dari awal hingga sampai kita bisa membuat aplikasi yang dimaksud. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau kita melihat aplikasi yang sudah dibuat, aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat, baik itu menggunakan bahasa pemrograman apa, baik menggunakan aplikasi apa, biasanya ketika kita melihat kita sudah down duluan, dalam artian kita membayangkan bahwa apa yang tampil, apa yang ada itu sulit untuk dibayangkan. Padahal untuk penggunaan atau membuat aplikasi dengan menggunakan Google Form ini mudah-mudahan tidak sesulit dengan apa yang kita masing-masing bayangkan. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Nama saya Antonia, seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi. Jadi, tupoksi saya di LPMP Sulawesi Tengah, kebetulan di LPMP Sulawesi Tengah saya bertugas sebagai analis sistem informasi dan jaringan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk partisipan yang hadir pada hari ini, saya melihat banyak sekali partisipan yang berasal dari Kota Palu sendiri maupun kabupaten-kabupaten lain. Ada Kabupaten Sigi, ya, Kabupaten Poso. Nah, ini Kabupaten Sigi ada senior saya ini Pak Nirwan, ini Pak Kepsek. Halo Pak Kepsek, kita sama-sama dulu diskusi ini pagi ini Pak Kepsek ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung masuk ke teori, karena seperti yang sudah disampaikan juga oleh moderator bahwa kegiatan kita ini lebih banyak ke aplikasinya nanti. Kalau kita berbicara mengenai aplikasi, tentunya teori itu agak sedikit tawar ya. Kalau kita terlalu banyak teori, prakteknya tidak ada ya, itu yang agak susah. Nanti mudah-mudahan ini kita bisa seimbangkan supaya teori dan praktek nanti bisa nyambung dan kita bisa mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya coba untuk share screen. Ya, kegiatan ini temanya kita akan sama-sama belajar mengenai aplikasi rekap nilai online menggunakan Google Form. Berbicara mengenai rekap nilai online, ini bahasa online ini pada saat sekarang ini di masa pandemi, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, online ini merupakan salah satu atau satu-satunya solusi ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan kita secara tatap muka. Ya, kalau dalam pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara tatap muka atau dengan konvensional, itu sudah hampir tidak bisa kita laksanakan, sehingga solusinya kita menggunakan media online untuk bisa terus bagaimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Selain mengenai kegiatan belajar mengajar, juga tentunya untuk hasil daripada kegiatan belajar mengajar tersebut, untuk mengetahui output daripada kegiatan belajar mengajar tersebut, kalau kita tidak gunakan atau tidak bisa belajar secara tatap muka, tentunya dengan online, dan rekap nilai untuk kegiatan online, tentunya juga kita diperhadapkan bagaimana kita bisa menyediakan aplikasi yang bisa kita pakai untuk menilai hasil kegiatan belajar mengajar kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini, tujuannya yaitu
peserta kita bisa paham membuat aplikasi penilaian online menggunakan Google Form. Nah, kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah familiar dengan penggunaan aplikasi ini, tentunya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja dengan aplikasi form ini. Tetapi yang kami katakan tadi bahwa kegiatan ini untuk Bapak Ibu guru yang memang belum atau membutuhkan penguatan tentang penggunaan aplikasi ini, mudah-mudahan pada kegiatan ini kami bisa memfasilitasi. Kita akan mulai step by step dari awal hingga kita membentuk pemahaman supaya kita bisa menciptakan aplikasi yang online dari segi aplikasi penilaian menggunakan Google Form ini. Nah, kegiatan untuk hari ini Bapak dan Ibu sekalian, agenda yang akan kita lalui, kebetulan oleh panitia kami sudah diberikan waktu atau disediakan waktu selama 4 jam. Jadi untuk agenda kita yang pertama di sini ada 7 agenda. Yang pertama kita akan belajar mengenai dasar dulu tentang aplikasi. Apa itu aplikasi, kemudian bagaimana aplikasi itu bekerja. Kemudian kita masuk pada Google Form dan Google Sheet serta Google Drive. Apa sih itu? Ya, apa sih Google Form? Apa itu Google Sheet? Apa itu Google Drive? Nanti kita sama-sama belajar dulu atau kita sama-sama lihat sebelum kita masuk nanti ke pembuatan aplikasinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, agenda kita yang ketiga nanti kita ada di sini. Saya akan memperlihatkan contoh tentang penggunaan fungsi dan rumus. Ya, fungsi dan rumus yang akan kita bahas nanti mungkin saya akan memperlihatkan kepada kita sekalian. Saya sharing penggunaan fungsi sum, fungsi average, fungsi VLOOKUP, fungsi range, fungsi if, fungsi count, dan fungsi COUNTIF. Nah, fungsi-fungsi ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fungsi yang biasa kita gunakan pada Excel, ya, di Microsoft Excel, di mana di aplikasi Google Form, ya, atau di Google Spreadsheet, fungsi ini juga bisa kita pakai. Ya, di dalam pembuatan aplikasi kita tidak lepas dari pembuatan atau menulis yang namanya sebuah fungsi atau rumus, ya. Oke, nanti itu kita akan bicarakan selama 35 menit. Nanti saya akan langsung berikan contohnya juga di situ supaya kita sama-sama bisa langsung mencoba. Nah, nanti sebelum kita istirahat siang, mungkin kalau masih ada waktu kita akan masuk, saya akan berikan kesempatan kira-kira kita bisa mendiskusikan tentang teori awal sebelum kita memulai belajar membuat aplikasi. Iya, karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah paham tentang aplikasi, kemudian aplikasi apa yang akan kita pakai, kemudian fungsi-fungsi apa yang kita akan pakai di dalam aplikasi tersebut, dan bagaimana menggunakan fungsi-fungsi tersebut, nah, kita selanjutnya bisa memulai bagaimana kita membuat aplikasi dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian nanti sebelum selesai, ya, kita akan masuk pada sesi diskusi lagi. Ya, kita mendiskusikan hasil daripada praktek kita tentang pembuatan rekap nilai pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu guru hebat yang mungkin melihat atau baru pertama kali ingin mencoba membuat sebuah aplikasi,
pada kesempatan ini saya mau sampaikan yang penting Bapak dan Ibu bisa serius, kemudian bisa konsentrasi di dalam mengikuti kegiatan pagi ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan nanti selesai kegiatan ini, apa yang menjadi tujuan kita yaitu Bapak dan Ibu bisa memahami, paling tidak memahami untuk membuat aplikasi menggunakan online, menggunakan Google Form ini. Ya, itu adalah agenda yang akan kita lalui pada hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, saya masuk dulu tentang definisi apa itu yang namanya aplikasi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk hari ini berbicara mengenai pembuatan rekap nilai online, aplikasi rekap nilai online, kita mesti awali dulu atau paham dulu sebenarnya apa sih aplikasi tersebut. Ya, aplikasi adalah bagian dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan tugas yang diinginkan oleh pengguna. Nah, ini untuk aplikasi Bapak dan Ibu sekalian, di masa di era digital sekarang ini, kita sebenarnya hampir semua apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Ya, segala sesuatunya itu sudah bisa kita dapatkan dengan instan. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jangan kita terlena dengan apa yang sudah ada, ya, sehingga kita tidak cari tahu tentang bagaimana asal usul daripada aplikasi tersebut, atau bagaimana paling tidak memahami aplikasi tersebut bekerja. Ya, ini biasanya kalau kita terlena dengan apa yang sudah ada, kita sudah malas untuk melakukan pengembangan diri, karena kita yakin segala sesuatunya sudah ada. Iya, memang sudah ada, tetapi perlu kita ketahui ada karena orang lain yang buat, bukan kita yang buat. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya peranan kita di sini di aplikasi itu apa? Gitu. Kalau kita hanya sebagai pemakai, nah ini yang nantinya apalagi di sini yang hadir semua adalah Bapak Ibu guru hebat. Kalau kita hanya sebagai pemakai, nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti nanti kita sendiri juga nanti akan susah dengan pemanfaatan, paling tidak penggunaan aplikasi tersebut. Ya. Nah, aplikasi online, ya. Aplikasi online adalah dalam rekayasa perangkat lunak, suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, istilah atau kita sering sekali mendengarkan bahwa aplikasi online, aplikasi online banyak macam. Misalnya kita menggunakan aplikasi absensi online, aplikasi monitoring online, aplikasi misalnya penjualan online. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan aplikasi online? Segala aplikasi yang disebut dengan aplikasi online itu berarti aplikasi itu bisa diakses atau hanya bisa diakses dengan menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet dan intranet. Ya. Jadi kalau dibilang online berarti posisi kita harus dalam keadaan online, Artinya perangkat yang kita pakai untuk mengakses aplikasi tersebut itu wajib dalam keadaan online. Nah, kalau begitu aplikasi tersebut ada di tempat mana, kemudian kita aksesnya di mana? Nah, sebentar pada tujuan nanti di belakang kita akan belajar tentang itu.
Kita buat aplikasinya, kemudian yang menggunakan itu bisa di mana saja, bahkan di seluruh dunia bisa pakai. Ya, seperti itu. Asal satu syarat adalah adanya koneksi internet. Nah, berbicara mengenai aplikasi, tidak lepas dari yang namanya database, ya. Apa itu database? Ya. Database itu adalah sekumpulan data yang disimpan sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Ya, perangkat lunak atau software atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Nah, data ini kalau berbicara mengenai database itu berarti adalah database atau base data yang disimpan di dalam komputer secara sistematis. Ya, untuk apa itu data tersebut? Ya, data tersebut kita bisa manipulasi. Artinya, data tersebut kita bisa olah menjadi suatu informasi yang kita butuhkan. Bagaimana cara mengolah informasi tersebut? Tentunya, pengolahan informasi tersebut kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau apa? Ya, sebagai contoh, saya contohkan contoh kecil. Pada saat kita mengolah hasil penilaian, ya, sudah ada nilai siswa. Masing-masing siswa sudah kita miliki nilainya. Kita mau apakan nilai siswa tersebut? Tentunya bisa kita manipulasi, kita kelompokkan. Kita mau mengetahui misalnya kemampuan siswa tersebut dari masing-masing bidang studi. Bisa kita dapatkan informasinya. Kita mau melihat nilai siswa tertinggi dari masing-masing bidang studi, kita bisa melihat hasilnya. Itu namanya dimanipulasi, ya, atau kita olah untuk menjadikan sebuah informasi. Ya, jadi itu keterkaitan aplikasi dan database seperti itu. Ya, aplikasi itu bisa kita namakan sebagai dia perangkat lunak, ya, perangkat lunak yang akan mengolah apa? Kalau pada kesempatan ini mengolah nilai, ya, nanti kita akan berbicara banyak tentang nilai. Setelah diolah nilainya, tentunya nanti akan menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, juga saya mau sampaikan di sini untuk pengolahan database. Sebenarnya pengolahan database ini atau manipulasi database ini banyak sekali, ya, banyak sekali, dan caranya juga banyak sekali, bermacam-macam juga caranya. Hanya saja kita harus kembali dengan kebutuhan kita masing-masing atau kebutuhan mungkin user atau kumpulan kita butuh apa, itu yang kita akan olah. Seperti itu. Ya, jadi untuk pengolahan database ini perlu yang namanya pembatasan-pembatasan. Ya, kita bikinkan pembatasan-pembatasan apa yang akan kita manipulasi, apa yang akan kita olah, dan akan menghasilkan informasi apa. Seperti itu. Ya, nanti kita bisa lihat Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa sampai dengan menciptakan sebuah aplikasi pengolahan nilai secara online. Ya, ini masih mengenai permasalahan nilai. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin untuk nilai, masalah penilaian, Bapak dan Ibu guru hebat yang lebih tahu dan lebih paham betul tentang pengolahannya, karena memang Bapak dan Ibu guru yang ada hadir pada saat ini hampir setiap saat melakukan atau membuat penilaian terhadap kegiatan siswa, ya. Jadi proses pengukuran keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran dapat diukur dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya uraian maupun pilihan, ya. Pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik
inilah yang sering kita sebut dengan ujian. Ya, jadi ujian itu apa itu ujiannya? Ini biasa saya juga sebenarnya setelah persiapan untuk materi ini saya baru paham betul, oh iya ya, ini kita selalu bilang ujian, ikut ulangan, tetapi pemahamannya sebenarnya saya sambil lalu. Nah, di sini pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik, itulah yang disebut dengan ujian. Di mana proses ujian dilakukan dengan menyusun pertanyaan secara sistematis dan kemudian disebut dengan soal. Nah, untuk aplikasi penilaian Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak lepas juga nanti sumbernya dari yang namanya soal. Baik itu soal berupa uraian ya atau essay test maupun soal yang sifatnya pilihan ganda atau multiple choice. Nah, itu tentunya kita sesuaikan juga ya dengan keadaan apa yang kita ingin capai. Ya, biasanya sifat-sifat soal juga itu ada soal yang kebanyakan lebih banyak analisa sehingga siswa tidak hanya menghafal, tetapi bisa mengembangkan apa yang dia sudah pahami itu untuk menghasilkan suatu jawaban yang benar menurut dia dan tidak lari dari teori yang ada. Iya, itu untuk zaman sekarang ini banyak saya melihat soal-soal tes online yang dibuat itu memang dipersilakan responden, dipersilakan peserta yang mengikuti kegiatan itu untuk open book atau melakukan search pencarian jawaban melalui mesin pencarian. Nah, itu walaupun kita gunakan itu kita tidak dapat jawabannya. Mengapa? Karena bentuk soal yang dibuat itu memang sifatnya kita butuh analisa. Jadi itu salah satu juga menghindari terjadinya copy paste untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena memang di era online seperti ini untuk mengikuti kegiatan ujian online itu yang paling kita takutkan atau yang paling kita hindari itu terjadinya pengisian jawaban dengan cara melakukan copy paste atau copy paste ya. Nah, itu salah satu solusinya ketika kita nanti Bapak dan Ibu bisa kembangkan untuk membuat aplikasi ujian online ya, supaya kita tidak ragu dengan hasil yang akan dicapai oleh siswa-siswa kita. Jangan nanti mereka hanya copy paste atau dijawabkan dan lain sebagainya. Ya, kita buatlah soal-soal yang mungkin lebih kreatif supaya anak-anak walaupun dia membuka apa, tetapi yang dibutuhkan di situ adalah bagaimana analisanya tentang pertanyaan yang kita buat. Jadi bisa kita pastikan bahwa jawaban yang siswa-siswa kita buat itu adalah memang dari hasilnya sendiri ya. Oke. Nah, ini penilaian online. Ujian dan penilaian online merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan. Apabila soal dibuat secara manual, mungkin saja penilaiannya bisa kita lakukan secara online, ya. Tetapi berbeda jika soal online atau soal kita buat secara online, maka proses penilaiannya sudah pasti harus kita lakukan juga secara online. Nah, maaf Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini terlewat sedikit masalah online ini memang yang jadi masalah kita hampir di seluruh Indonesia ya. Ini merupakan masalah nasional di mana memang letak geografis kita Indonesia ini yang berbeda-beda ya, yang di mana itu sangat mempengaruhi juga dengan koneksi internet ya, yang bisa kita pakai untuk kegiatan online.
Jangankan mungkin kita yang ada di atau yang tinggal di perkotaan seperti kami di Palu, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di kota-kota lain atau di ibu kota kabupaten yang lain, mungkin untuk koneksi internetnya itu tidak bisa kita sama ratakan, ya. Jangankan kami yang ada di kota Palu, ya, di kota Palu juga kami di satu kota berbeda kecamatan, ya, berbeda kelurahan, bahkan berbeda jalan, untuk koneksi internet yang stabil itu agak susah kita dapatkan, bahwa ketika di daerah sebelah bagus jaringannya, di daerah kami sini juga bagus jaringannya. Nah, mudah-mudahan kita berdua saja untuk pengembang dari fasilitas internet ini ke depan bisa dengan cepat mendapatkan mungkin teknologi yang lebih canggih lagi, sehingga bisa memfasilitasi yang namanya internet ini, ya, koneksi internet ini ke seluruh wilayah kita di Indonesia ini, agar semua wilayah ini betul-betul bisa mendapatkan koneksi internet yang stabil. Ya, karena kenapa? Karena ini sangat-sangat kita butuhkan, ya. Sangat-sangat kita butuhkan, di mana sekarang ini memang banyak dikatakan zaman online, ya. Hampir semua segala aktivitas yang kita lakukan butuh yang namanya koneksi internet. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita memanfaatkan dulu apa yang ada, ya, sambil kita menunggu saja dan berdoa mudah-mudahan secepatnya, ya, permasalahan tentang koneksi internet ini bisa teratasi. Di mana saya ingat betul, ya, beberapa tahun yang lalu ini jangankan koneksi internet, ya, biaya untuk membeli yang namanya koneksi internet itu memang kita sangat tidak mampu. Di mana pada 5 bahkan 10 tahun ke belakang, ya, internet ini masih merupakan sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, ya, sehingga juga banyak di antara kita sebagai masyarakat tidak bisa mendapatkan namanya koneksi internet tersebut, ya. Selain susah dan juga memang harganya agak untuk berlangganan ya agak tinggi, ya. Tetapi seiring dengan waktu berjalan, ya Bapak dan Ibu, ini koneksi internet yang tadinya bisa termasuk secara wah dan barang mewah tersebut, untuk sekarang ini mau diapa, karena itu adalah sudah merupakan kebutuhan, ya. Semua lapisan masyarakat butuh yang namanya koneksi internet, ya. Jadi mau tidak mau, ya, memang koneksi internet tersebut ya kita usahakan bagaimana supaya kita bisa memiliki koneksi internet, dan kita syukuri apa yang ada untuk saat ini. Kita masih bisa online, ya, mudah-mudahan ke depan atau beberapa waktu ke depan lagi untuk kegiatan online, untuk koneksi internet yang kita miliki bisa lebih baik lagi. Ya, penilaian manual biasanya dilakukan dengan cara memeriksa lembar jawaban atau satu persatu secara acak, atau bahasa informatikanya di random atau berurutan. Nah, untuk penilaian manual, ya, ini ada kelemahan-kelemahan yang dimana biasa kita sudah tahu, tetapi kita karena memang kita sudah alami, kita malas tahu. Maksudnya kita tidak mau memahami apa sih sebenarnya kelemahannya, sehingga Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada saat ini masih ada, ya, beberapa kita yang malas sebenarnya untuk migrasi dari pekerjaan manual ke pekerjaan yang berbasis internet, ya, atau yang pekerjaan yang online. Padahal sebenarnya, ya, pekerjaan online ini memang tidak bisa juga mengganti secara keseluruhan,
ya kegiatan manual atau kegiatan non online yang ada, termasuk di kegiatan proses belajar mengajar. Tetapi paling tidak ini nanti selalu pasti ke depan, sampai ke depan selalu dikombinasikan ini, ya, manual dan online. Bahkan saya pribadi berpikir dan percaya bahwa ke depan itu mungkin kegiatan-kegiatan kita itu yang pada saat ini lebih banyak kita lakukan secara manual, mungkin ke depan untuk kegiatan kita ke depan akan lebih banyak online-nya dibanding dengan kegiatan manual. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian di sini saya menyampaikan kelemahan dari proses penilaian secara manual itu. Yang satu, untuk penilaian secara manual membutuhkan waktu yang lama jika lembar jawaban soal relatif banyak. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini memang permasalahan yang paling banyak kita hadapi untuk melakukan penilaian ketika lembar jawaban itu relatif banyak, apalagi jumlah siswa kita banyak, belum lagi dengan kelas mengajar kita banyak. Nah, kalau dikumpulkan lembar jawaban itu memang betul-betul banyak sekali. Nah, kegiatan penilaian manual ini ketika kita lakukan secara satu persatu dengan manual tanpa menggunakan bantuan daripada aplikasi online, ini saya rasa memang akan memakan waktu yang banyak juga, dan tentunya juga memeras tenaga, ya, memeras tenaga kita di dalam hal untuk melakukan kegiatan penilaian tersebut. Nah, ini memang Bapak dan Ibu sekalian, ini sering sekali kita jumpai, ya. Makanya saya pribadi juga sepakat, ya, di dalam pembuatan soal-soal, baik soal manual maupun online, itu untuk pembuatan soal ini sebenarnya tidak usah terlalu banyak. Yang penting sudah bisa mewakili substansi daripada kegiatan atau bidang studi yang akan diujiankan. Saya kira itu sudah bagus. Karena kenapa? Ini walaupun, ya, sekarang sudah zaman online, kami di LPMP Sulawesi Tengah ini juga, karena kebetulan kami juga bertugas di seksi sistem informasi, di mana informasi-informasi yang ada itu, ya, atau aplikasi-aplikasi online yang ada yang berhubungan dengan kami, ketika jumlah soalnya relatif banyak, responden atau user itu banyak yang mengeluh juga. Padahal ini juga sudah menggunakan model soal online yang dimana kita tinggal klik, kita lakukan pengiriman. Masih juga banyak responden yang kita jumpai itu mengeluh, ya. Sehingga untuk kelemahan yang pertama ini, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat atau mengembangkan soal baik online maupun manual itu jangan terlalu banyak pertanyaannya. Seperti itu kayaknya. Ya, untuk kelemahan yang kedua, ketika kita melakukan penilaian secara manual, itu rentan sekali dengan terjadinya kesalahan terhadap penilaian. Nah, kalau sudah terjadi kesalahan terhadap penilaian di sini, saya misalkan anak didik kita atau siswa kita mendapatkan nilai yang sebetulnya bukan nilai dia, ya, yang semestinya dia mendapatkan nilai baik, tetapi pada kenyataannya dia mendapatkan nilai yang jelek. Nah, ini mungkin walaupun siswa atau anak didik kita sudah mengerjakan dengan baik, karena proses penilaiannya kita lakukan masih menggunakan manual, ya, ini rentan sekali terjadi. Kenapa? Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya.
biasanya kalau kita sudah kelelahan, kita sudah mengantuk, maka hasil daripada pengolahan kita itu biasanya rentan sekali terjadi kesalahan. Dan yang dirugikan di sini adalah siswa kita. Ya. Oke, kelemahan yang ketiga, proses analisis butir soal relatif lama untuk dilakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk berbicara mengenai analisis butir soal, Bapak Ibu guru hebat, saya kira ini selalu kita hadapi atau kita lakukan di setiap soal-soal atau di setiap pembuatan soal-soal yang ada di satuan pendidikan kita. Nah, kalau soalnya banyak, ya, belum lagi yang saya sampaikan tadi, soalnya banyak, ya, kelasnya banyak. Nah, tentunya butir soal itu kita mesti analisis satu-satu. Nah, menganalisis butir soal itu satu-satu ya, dengan banyaknya soal tersebut, saya kira memang butuh waktu yang lama juga, dan tentunya tenaga, di mana mengenai akurasi tentang analisis butir soal ini juga ya mungkin belum bisa maksimal kita dapatkan. Tetapi dengan membuat aplikasi online, Bapak dan Ibu sekalian, ini solusinya adalah aplikasi online untuk analisis butir soal ketika kita tidak mau menganalisis atau mau menghindari penggunaan waktu yang lama untuk melakukan proses analisis butir soal. Ya, kalau kita membuat aplikasi online-nya, tentunya akan sangat membantu dan tentunya akan sangat mengefisienkan waktu dan tenaga serta biaya kita. Bekerja pada atau membuat aplikasi online ini memang biasanya untuk zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya repotnya itu awal-awalnya saja. Maksudnya awal-awal pada saat kita mau memulai untuk membangun atau membuat yang namanya aplikasi tersebut. Tetapi setelah aplikasi tersebut selesai dan kita bisa menggunakan, selanjutnya ya mungkin masalah biaya, ya masalah tenaga itu kita lebih hemat lagi dibanding ketika kita terus menggunakan penilaian dengan cara penilaian menggunakan manual. Kemudian yang menjadi permasalahan ini juga satu masalah yang paling urgen sekali ketika kita membuat penilaian manual, ini penyimpanan tidak terpusat. Ya, penyimpanan tidak terpusat bagaimana maksudnya? Ya, kalau online tentunya, kalau offline atau manual tentunya berkas-berkas yang berhubungan dengan kegiatan penilaian seperti lembar jawaban, kunci jawaban, itu kalau sudah banyak sekali, itu juga bisa rentan dengan penyimpanan. Ya, penyimpanannya bisa rentan dengan tercecer, bahkan hilang. Ya, makanya kalau kita menggunakan atau membuat aplikasi online-nya dulu, kemudian kita gunakan untuk melakukan penilaian secara online, di situ akan lebih, untuk penyimpanannya akan lebih terpusat, kemudian kita mudah untuk mendapatkan file yang akan kita gunakan, dan tentunya untuk waktu kapan saja akan kita pakai kita bisa mendapatkan. Ya, beda halnya kalau manual, ya. Ketika tiba-tiba kita butuh datanya dan harus kita perlihatkan atau harus kita pakai datanya, kalau penyimpanannya kita tidak tahu atau kita sudah lupa simpan di mana, nah ini yang menjadi masalah. Ya, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk pekerjaan manual ini jangan salah Bapak dan Ibu sekalian, untuk pekerjaan secara online juga sebenarnya, ya, atau pekerjaan yang menggunakan komputerisasi juga sebetulnya bisa terjadi hal yang sama, di mana penyimpanan tidak terpusat. Kalau kita sebagai pengguna atau pengembang itu memang tidak memanage baik-baik
tempat kita menyimpan aplikasinya maupun hasil olahannya. Ya, kita simpan di mana? Aduh, sudah tidak tahu simpan di mana aplikasinya, di mana database-nya, kita sudah bingung. Ya, hanya saja kita diuntungkan ketika kita bekerja di menggunakan perangkat komputer secara online, itu kita hanya dimudahkan dengan ada yang namanya search, ya, aplikasi pencarian yang ada di dalam laptop maupun PC kita masing-masing. Ya, kita tinggal tuliskan di situ, kemudian tentunya nanti akan ada respon yang akan memberitahukan yang kita cari itu tempatnya di mana. Ya. Nah, makanya saya katakan tadi, walaupun kita sudah bekerja di laptop atau di komputer, ya, permasalahan penyimpanan tidak terpusat juga ini bisa atau masih bisa kita dapatkan juga. Jadi tergantung dari kita. Hanya saja untuk nanti ke depan ini, sebentar nanti kita akan belajar membuat aplikasi bersama-sama. Nanti itu juga kita akan manage dari awal, sehingga nanti ketika sudah selesai kita mudah untuk mendapatkan. Nah, di sini bagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah mahir tentang aplikasi yang ada atau yang tersambung pada sistem operasi misalnya Windows, ya, untuk mencari kamar-kamar atau untuk mencari folder-folder tempat tersimpannya aplikasi maupun data, itu saya kira tidak jadi masalah. Tetapi jangan berkecil hati bagi Bapak Ibu guru hebat yang mungkin belum terlalu mahir di situ. Nanti pada saat ini, mulai hari ini kita biasakan untuk bisa bekerja dengan baik, ya, memanage dengan baik semua data, semua aplikasi yang ada di laptop kita, sehingga apa yang kita miliki, walaupun mungkin mohon maaf kemampuan kita tidak begitu lebih dari si A atau si B, tetapi kita memulainya dalam bekerja itu memang kita sudah termanage dengan baik, walaupun kita sudah bekerja di aplikasi yang online juga. Dan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena memang, ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya proses pekerjaan, ya, apakah itu penilaian, ya, pembuatan soal dan lain-lain, mau kita membuat secara manual atau secara online, itu dikembalikan dengan penggunanya lagi atau manusianya lagi, ya. Bagaimana kita bisa membiasakan, ya, kalau bahasa administrasinya itu tertib administrasi, ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini panjang lebar ini membahas tentang penilaian online, agar supaya nanti setelah kita sudah masuk pada actionnya untuk mencoba membuat aplikasi seperti yang saya katakan tadi, tidak sesukar atau tidak sesulit apa yang sudah kita lihat, ya. Karena sekarang ini Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu guru hebat ini tentu lebih paham. Tidak ada orang yang lemah, hanya ada saja seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi pada sesi pembukaan, bahwa mungkin hanya saja si A atau si B yang duluan mendapatkan atau duluan bekerja pada aplikasi atau tugas tersebut, ya, kalau di online, tetapi kita mungkin belakangan. Tetapi belakangan belum tentu yang duluan itu lebih paham, ya, karena ini berbicara mengenai penggunaan atau pemanfaatan aplikasi online ini atau pemanfaatan perangkat IT ini. Tidak dibilang siapa yang sudah lama atau siapa yang paling duluan belajar dia yang lebih hebat, tidak seperti itu. Kalau berbicara seperti itu, saya termasuk orang yang hebat, ya, karena saya sudah hampir 25 tahun, ya, 25 tahun bekerja atau bermain, 25 tahun lebih, ya, bermain di yang namanya aplikasi-aplikasi
berbasis IT ini. Tetapi saya sendiri ya menyadari dan memang tidak memungkiri bahwa banyak anak-anak atau adik-adik yang baru boleh kata minggu lalu bahkan bulan lalu menggunakan aplikasi tersebut lebih hebat atau lebih paham dari saya. Itu mengapa? Karena memang di situ mereka mungkin lebih tekun atau lebih banyak mencoba, lebih banyak mengeksplor daripada aplikasi tersebut, sehingga memang wajar kalau walaupun baru tetapi lebih paham dari kita. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Tidak kayak zaman-zaman dulu kalau sudah dikatakan sudah senior ya pasti dia sudah paham semuanya, paham segalanya tentang sesuatu itu. Tetapi kalau di dunia IT ya, dunia online seperti ini ya tidak seperti itu. Ya, ini perubahan ini cepat sekali terjadi. Ya, jangankan tahun, bulan, hari, jam dan detik pun semuanya bisa berubah ya, kondisinya bisa berubah. Nah, jadi itu pengantar sedikit tentang penilaian online. Nah, di sini aplikasi soal dan aplikasi penilaian online. Untuk membuat soal dan penilaian online dibutuhkan sebuah tools atau software. Nah, ini langkah awal ya untuk membuat sebuah soal, baik itu soal maupun penilaian. Kita membutuhkan yang namanya alat atau software yang ada di laptop kita atau yang didukung oleh laptop kita. Ya, kalau laptop kita sudah terhubung dengan internet, yang kita bisa dapatkan di internet. Banyak sekali software-software di sana yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama itu, ya, aplikasi soal dan penilaian online itu yang pertama kita mesti siapkan itu adalah toolsnya atau softwarenya. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara mengenai tools dan software yang bisa kita gunakan di dalam pengembangan aplikasi-aplikasi apa saja yang ada sekarang ini, perlu kita ketahui juga, kita ingat bahwa banyak software yang ada ya atau tools yang ada ini tidak gratis ya. Ada yang gratis, ada yang tidak ya. Kalau saya sukanya yang gratis. Kalau sudah berbicara mengenai bayar ya agak sudah sebetulnya saya mau belajar ke situ, tetapi karena berbayar ya mundur ya. Tetapi sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian ya, aplikasi-aplikasi gratis atau yang biasa istilahnya open source itu untuk hampir semua aplikasi itu banyak sekali disediakan di dunia maya. Tinggal kita yang sebenarnya harus rajin mencari supaya kita bisa mendapatkan aplikasi yang kita bisa dapatkan. Nah, kalau aplikasi-aplikasi yang berbayar ya itu paling banyak juga, tetapi ya itu biasanya merupakan salah satu juga ya, salah satu yang membuat motivasi dan keinginan kita untuk belajar. Mengapa? Karena kalau saya mau belajar itu mesti beli lagi. Nah, belinya juga kan Bapak dan Ibu sekalian ya online. Bagaimana cara beli online? Ya, bagaimana melakukan transaksi secara online? Nah, kalau itu semua yang kita diperhadapkan dengan kita sementara kita tidak paham ya, saya yakin untuk bisa mencoba atau memulai membuat hal tersebut ya kita sudah down duluan. Padahal saya mau ingatkan, mau sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Nah, untuk tools-tools atau software-software apalagi untuk pembuatan aplikasi soal dan penilaian online ini banyak sekali ya. Tools-tools yang free atau open source ya, yang gratisan yang bisa kita gunakan. Ya. Software untuk membuat soal dan penilaian online sekarang sudah tersebar banyak di internet, dari mulai yang sederhana sampai yang rumit.
dari yang gratis sampai yang berbayar. Bahkan bagi seorang yang memiliki kemampuan dalam membuat program, ya, software soal dan penilaian online bisa dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, di zaman milenial sekarang ini, ya, pemikiran dan pemahaman kita juga seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kita susah untuk mendapatkan toolsnya, padahal sebenarnya sudah ada semua di dunia maya, sudah ada, tinggal kita punya kemauan saja, ya, kita punya motivasi saja bagaimana untuk mendapatkan aplikasi yang kita bisa dapatkan. Ya, saya mau memberi penguatan sedikit kepada kita sekalian. Pengalaman saya di dunia IT ini, untuk yang beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu, bahkan belasan tahun yang lalu, untuk membangun, ya, sebuah aplikasi sederhana saja yang kita buat itu memang susahnya, memang sangat-sangat susah, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa? Karena di situ diperlukan, wajib kita bisa menguasai yang namanya coding. Coding itu Bapak dan Ibu itu kita mengetik, ya, atau berbasis teks. Jadi kita mau membuat garis saja, garis lintang seperti ini, itu kodenya itu mungkin bisa sekian baris yang kita ketik. Baru bisa muncul garis begitu, karena zaman dulu memang untuk membuat aplikasi karena masih berbasis teks, segalanya diketik. Ya, diketik itu yang namanya bahasa pemrograman, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi di zaman milenial sekarang ini, ya, ini saya sampaikan tadi sudah banyak sekali, ya, banyak sekali disediakan aplikasi instan, ya, di mana aplikasi sekarang juga sudah berbasis yang namanya visual. Ya, visual itu bisa kita lihat langsung seperti ini yang tampil di depan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau zaman dulu kan belum bisa kita melihat secara visual seperti ini, masih dalam bentuk kode-kode. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu zaman dulu. Sedangkan membuat garis lintang saja atau kotak itu lama sekali. Tetapi di zaman milenial sekarang ini, untuk membuat itu, garis lintang, kotak, dan lain-lain di beberapa aplikasi itu, karena sudah berbasis visual, kita tinggal klik-klik, main klik-klik. Ya, enak sekali, kita sudah sangat dimanjakan untuk membuat aplikasi tersebut. Ya, ini lagi ke belakang ke sini, ya sudah banyak lagi, tambah banyak sekali. Perusahaan pengembang software ini berlomba-lomba juga membuat aplikasi-aplikasi yang canggih, yang lengkap, ya, yang lebih mudah, yang user friendly untuk penggunanya. User friendly dalam hal ini pengembang tidak mau menyulitkan penggunanya. Ya. Jadi ini biasa juga saya berbagi juga untuk tampilan-tampilan di berbagai macam iklan, maupun baik dari video maupun audio dan tulisan. Ini mohon maaf karena kita masih termasuk angkatan-angkatan yang lama, ya. Ketika melihat iklan atau mendengarkan iklan atau menonton iklan, itu biasanya yang menjadi permasalahan, kita sudah malas, tentang apa, susah, pasti iklannya sudah agak kita tidak bisa mengikuti. Karena kita masih membayangkan zaman-zaman dulu, ya, zaman-zaman dulu di mana segala sesuatunya yang saya katakan tadi susah. Padahal sekarang ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya serba gampang, serba mudah. Ya, tidak seperti yang kita pikirkan yang dulu-dulu. Ya, makanya pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, paling tidak kita paham sebetulnya memulai membuat sebuah aplikasi dari nol, sehingga menciptakan nanti aplikasi, oh seperti ini bentuknya, kemudian saya bisa manfaatkan, oh seperti ini. Berarti, ya, aplikasi-aplikasi yang ada yang lain itu mungkin walaupun mungkin dia lebih rumit atau lebih mudah, oh tetapi konsep pengerjaannya itu seperti begini. Yang dibutuhkan itu ini semua. Ya.
Kalau kita sudah memahami itu, saya yakin ke depan kita akan termotivasi untuk mengembangkan apa yang kita sudah miliki, apa yang kita sudah ketahui, bahkan selalu ingin termotivasi untuk mencari hal-hal baru yang tentunya bisa mendukung, memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini untuk aplikasi soal penilaian online, berikut software pembuatan soal online dan penilaian online yang paling banyak digunakan. Ya, di sini kita bisa lihat ada software online untuk membuat aplikasi soal online, penilaian online yang paling banyak digunakan itu ada Google Form. Ya, Google Form ini miliknya Google. Kemudian ada Edmodo. Ya. Ini software semua, ini aplikasi semua Bapak dan Ibu, kita bisa manfaatkan ya untuk membuat atau menciptakan aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada Efron, kemudian ada Remind, dan lain-lain. Ini banyak. Jadi kembali saya mau ingatkan lagi bahwa tools atau software itu kita jangan hanya terpaku pada satu tools atau satu software saja untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau bisa kita memilih yang betul-betul relevan, yang betul-betul efisien untuk kita gunakan. Kalau tadi permasalahan berbayarnya, ya kita cari yang tidak berbayarnya atau yang open source-nya. Kalau di internet itu, kalau kita rajin dan kita selalu explore, saya yakin kita akan dapat. Ya. Nah, untuk kegiatan kali ini, aplikasi pembuatan soal online atau penilaian online yang akan kita pakai, kita akan banyak berbicara nanti dan menggunakan yang namanya Google Form. Ya. Apa itu Google Form? Nah, ini kita sudah mengerucut Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengerucut kepada aplikasi yang akan kita pakai. Kalau tadi itu sebagai teori dasar untuk kita yang kita kembangkan di dalam atau yang akan kita gunakan sebelum atau pada saat kita akan membuat aplikasi menggunakan Google Form ini. Nah, apa itu Google Form? Google Forms adalah platform khusus yang diciptakan oleh Google untuk penyediaan layanan secara online. Dengan Google Form, kita bisa mengelola dan menganalisis survei dengan benar, serta mendapatkan hasil instan yang tepat, dan kita juga bisa meringkas hasil survei dengan mengubahnya menjadi grafik dan diagram. Nah, ini sebenarnya intinya daripada Google Forms itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa gunakan untuk apa dia? Ya, yang akan kita pakai sebentar itu. Nah, definisinya atau penjelasannya seperti ini. Ya, platform khusus. Jadi itu Google Form itu adalah yang disediakan atau yang dimiliki oleh Google. Ya. Google ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berpikir, ya kita berpikir selalu kita kalau mendengar kata Google itu ada kaitannya selalu dengan mesin pencari, ya, search engine. Oh iya, Google itu, Om Google itu kita pakai untuk mencari informasi-informasi yang ada di dunia maya. Nah, bukan hanya itu. Bukan hanya bisa kita pakai untuk mencari informasi-informasi atau menggali informasi-informasi di dunia maya, tetapi Google juga menyediakan platform khusus yang Google ciptakan untuk kita, ya, di mana platform itu Google sediakan untuk kita untuk penyediaan layanan formulir secara online.
Jadi kita bisa mendesain form atau formulir secara online, ya. Mau diapakan? Apa yang akan dikerjakan oleh form, Google Form? Ya, dengan Google Form ini kita bisa mengelola dan bisa menganalisis survei yang benar, serta mendapat hasil yang instan yang tepat. Nah, ini tadi saya kembali sedikit tadi, kalau ini kalau menggunakan Google, di sini dikatakan bisa mengelola dan menganalisis survei dengan benar. Apakah manual kita tidak benar? Nah, itu tadi secara manual tadi kita sudah bahas tadi tentang kelemahan-kelemahannya, tetapi di Google Forms ini bisa mengelola dan menganalisis survei dengan benar ini semuanya sudah disediakan oleh Google Form. Tinggal kita, bagaimana kita sebagai user, sebagai pengguna ini bisa memanfaatkan atau menggunakan aplikasi Google Form ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita memang menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan memang prosesnya, ya, proses pengembangannya kita paham, ya, pasti kita akan menghasilkan hasil pengolahan dan hasil analisis yang benar. Ya, karena yang begini, karena yang buat juga perintahnya di dalam itu, yang memasukkan perintahnya bahwa saya mau misalnya mengelola data ini menjadi informasi A, data ini menjadi informasi B. Itu yang buat itu kita. Ya. Nah, kita buat, kemudian oleh Google, ya, oleh Google ini sudah menyediakan analisis survei yang ada di aplikasi Google Form tersebut. Jadi setelah kita masukkan data kita dengan benar, nanti secara otomatis analisis survei yang ada di Google Form itu bisa memberikan survei yang benar kepada kita, ya, secara instan dan tepat. Dibanding kalau kita manual, wah, itu tadi masalah analisis butir soal saja, ketika kita mau menganalisis butir soal dengan banyak soal, wah, itu agak ini, tentunya butuh waktu lama, butuh ekstra pikiran yang banyak, ya, pikiran yang kuat, ya, kemudian juga ya tentunya tenaga. Kita juga bisa meringkas hasil survei dengan mengubahnya menjadi grafik dan diagram. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau masih ada dulu mungkin pertama-tama belajar mengenai aplikasi yang ada di komputer ini, biasa dulu zamannya menggunakan Lotus, kita menggunakan Excel. Itu pada saat zaman migrasi dari Lotus ke Excel, pada zaman Lotus dulu membuat grafik dan diagram itu agak sedikit rumit, ya Bapak dan Ibu, ya, masih banyak sintaks-sintaks atau masih banyak perintah-perintah yang mesti kita masukkan ke dalam aplikasi kita sebelum kita bisa mendapatkan grafik yang benar. Ya, kalau salah memasukkan data, salah menggunakan data, ya, grafiknya walaupun muncul grafiknya, tetapi apa yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di dalam Google Forms ini, ketika kita sudah buatkan dia punya relnya, kita sudah buatkan kalau zaman dulu yang namanya struktur datanya kita sudah buatkan, ya, secara otomatis nanti Google Form akan menganalisis, dan ketika kita mau mendapatkan atau mengubahnya dalam bentuk grafik dan diagram, otomatis juga sudah muncul nanti. Jadi kita tidak capek-capek lagi. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa di dalam proses pengembangan atau pembuatan sebuah aplikasi ini, yang repotnya itu, yang membutuhkan waktu dan tenaga itu biasanya pada saat awal-awal saja. Ya, kalau kita mau mengembangkan, tentunya dengan diawali dengan mendesain struktur datanya, apa yang kita mau kasih masuk, bagaimana alur-alurnya di dalam itu. Kalau sudah selesai, ya, tentunya apa yang kita inginkan kita bisa dapatkan dengan aplikasi Google Form ini. Tidak hanya itu saja, ya, kita juga bisa membuat polling quick count, ya, polling quick count, formulir pendaftaran, ya, kuesioner
quiz dan mudah, dan tentunya prosesnya ini dengan menggunakan Google Form ini semuanya gratis. Ya, kita hanya diwajibkan memiliki satu akun Google, kita buatnya juga gratis. Nah, dengan akun itu kita bisa menjelajah di tools ya, di perangkat-perangkat yang disediakan oleh Google dengan menggunakan akun tersebut. Nah, ini begini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa bayangkan membuat polling quick count. Ya, jadi polling quick count ini tentunya online ya. Kita bisa buat aplikasinya. Kalau membuat polling quick count itu apa yang dibutuhkan ya? Kita lihat, kita cari tahu data-data pendukungnya, ya. Kita masukkan, dan tentunya nanti kita akan langsung bisa mendapatkan hasil daripada quick count tersebut. Nah, Google Form juga bisa digunakan untuk formulir pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita sedang sama-sama alami sekarang ini, untuk proses pendaftaran, ya, biasanya proses pendaftaran itu tidak alat tersebut rusak atau hilang, ya, maka dengan sendirinya data-data kita juga musnah juga. Nah, ini sebagai backup, ya, sebagai backup yang bisa kita lakukan, selain kita simpan di media penyimpanan offline kita, yang berupa media penyimpanan tadi yang sudah saya sebutkan, kalau mau aman, kita bisa simpan di Google Drive. Nah, di Google Drive itu kita simpan di space yang telah disediakan, dimanapun kita akan membuka atau membutuhkan file atau data tersebut, kita bisa mengakses tanpa kita bawa laptop, tanpa kita bawa komputer kita. Nah, kita bisa akses, mungkin kita ada di daerah lain sana kita bisa buka Google Drive dengan menggunakan mungkin perangkat laptop ya atau handphone siapa kita bisa gunakan, kita bisa masuk kembali ke 3 slide lah ya, 3 slide. Dipersingkat Mas, karena takutnya materi prakteknya tidak cukup waktunya nanti. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tadi kita sudah masuk di mengenai analogi tentang Google Form ini. Ini kita mesti paham dulu yang ini. Mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah paham. Yang sudah paham tentunya masalah teori seperti ini tidak begitu butuh ya. Tetapi mungkin ada daripada kita peserta yang lain yang belum familiar dengan aplikasi ini, ya ini memang wajib dan perlu diketahui. Karena seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk bekerja atau membangun sebuah aplikasi paling tidak kita paham dulu konsepnya. Ya. Ini bukan hanya ini, keterkaitan dengan aplikasi-aplikasi dan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya yang terkait dengan penggunaan aplikasi. Oke, ini saya persingkat 2 slide lagi akan saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Ini di sini ada gambar sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat nanti, di mana aplikasi yang akan kita buat nanti, kita akan bekerja di banyak form, ya. Kita akan bekerja di banyak aplikasi, ya. Begitu bahasa ininya, bahasa sehari-harinya. Kita akan bekerja di banyak form, ini ya. Di mana datanya ini tersimpan di satu database. Ya, database di sini untuk kalau Google ini dia akan tersimpan di spreadsheet seperti itu. Nah, ini akan kita bangun modelnya seperti ini nanti. Ya, gambaran umumnya ya Bapak dan Ibu supaya nanti paham, oh ternyata tadi dikatakan bekerja di Google Form itu, satu Google Form itu akan terintegrasi dengan satu spreadsheet, tetapi yang akan kita buat nanti pengembangannya satu Google Form, banyak Google Form akan menghasilkan satu database di mana akan tersimpan akan dan memudahkan kita untuk memanage aplikasi database daripada form-form yang sudah ada. Karena kalau kita mau lihat seperti tadi walaupun manual ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk form-form ini
Kalau form-form ini masing-masing memiliki satu table, satu media penyimpanan database, maka kita akan 1, 2, 3, 4, 10 kali. Ya, 10 kali kita membuat laporan. Tetapi kalau kita manage dalam satu file database atau kita kumpulkan dia, nanti akan memudahkan kita, akan meringkaskan kinerja waktu kita untuk bisa mengolah data-data daripada aplikasi Google Form yang sudah kita buat. Oke. Ini next saja ini. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kapasitas drive, ya, kapasitas space yang disediakan oleh Google untuk kita, ya, kapasitasnya ini Google menyediakan kapasitas kita sebesar 15 giga, ya, 15 giga space media penyimpanan online untuk kita gunakan ketika kita sudah memiliki yang namanya akun Google, ya. Google memberikan 15 GB. Bayangkan 15 GB ini bisa kita pakai untuk menyimpankan dokumen-dokumen kita, ini banyak sekali ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, ini Google Spreadsheet sudah saya jelaskan tadi sama-sama di atas bahwa Google Spreadsheet ini sama dengan database di mana semua data-data yang kita olah yang kita masukkan melalui Google Form akan diolah di sini di spreadsheet, ya. Oke. Karena Bapak dan Ibu untuk pembuatan aplikasi ini, ya, di sini nanti kita ada menggunakan beberapa fungsi atau rumus yang ada di aplikasi yang kita akan gunakan ini, Google Form. Saya akan masuk di sini. Ya, penggunaan fungsi-fungsi ini supaya kita lebih enak nanti bekerjanya. Kemudian penggunaan fungsi ini akan saya jelaskan sebelum kita istirahat, dan nanti setelah kita istirahat nanti kita akan masuk bagaimana membuat aplikasi online yang sebenarnya itu seperti apa di Google Form. Boleh begitu, Mas Aji Irman? Pak Anton, mungkin nanti ini kalau bisa, ini berdasarkan saran teman-teman semua, ini banyak sekali yang masuk. Ya. Kita diskusi mungkin 1-2 pertanyaan saja, kemudian langsung masuk praktek sebelum sesi siang. Ya. Ini kita lanjutkan lagi untuk sesi prakteknya, Mas. Ya, baik. Jadi ini prakteknya ini Bapak dan Ibu sekalian, ada saya buka 2 kali, di mana prakteknya di sini nanti saya memperlihatkan atau membuat dulu bagaimana penggunaan fungsinya ini, tetapi dalam satu aplikasi saya masih gunakan Excel, ya, karena di Excel rumus fungsi yang ada di Excel ini sama dengan penggunaan fungsi yang ada di Google Form. Ya, kalau Excel ini adalah fasilitasnya Microsoft, kalau spreadsheet itu fasilitasnya Google. Tapi penggunaan fungsinya untuk Google dengan ini hampir sama ya, untuk Excel dan ini. Sehingga di sini penggunaan fungsi-fungsi ini yang paling banyak digunakan nanti di dalam membuat aplikasi rekap penilaian ini. Nah, ini yang akan saya perlihatkan kepada kita. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya langsung ini supaya kita bisa efisienkan waktu, saya langsung share saja masalah fungsinya ini ya. Supaya nanti ketika kita selesai istirahat, Bapak Ibu nanti untuk Google Form-nya tinggal langsung mengaplikasikan. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin saya yakin kalau yang sering menggunakan Excel atau sudah mahir di Excel ini tidak menjadi masalah, tetapi buat
peserta lain, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya katakan tadi mungkin masih perlu penguatan, ini konsep dasarnya seperti ini. Dan ini rekap nilai yang kami buat yang ada di Excel. Ya, seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau kita bekerja manual Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, kita bekerja di Excel dengan menggunakan fungsi atau rumus-rumus yang ada di Excel. Mungkin begini, di dalam penggunaan fungsi atau rumus yang ada di Excel ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi kendala, ini sudah bukan hanya di Excel Bapak dan Ibu sekalian ya, sudah di semua aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam membangun sebuah aplikasi, software yang kita gunakan di dalam membangun sebuah aplikasi, biasa penggunaan fungsi ini di sini kita terkendala. Penggunaan fungsinya itu adalah biasa kita sudah tahu penulisannya, tetapi kita sudah tahu rumusnya, tetapi ketika kita tuangkan di dalam penulisan hasilnya salah. Kan seperti itu yang biasa kita dapatkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada daftar nilai, ini yang saya mau perlihatkan. Daftar nilai ini saya contohkan ada nomor induk, ada nama, ada bidang studi, ada nilai, rata-rata, dan ranking. Ini penggunaan fungsi yang sederhana yang ada di Excel, dan ini bisa kita pakai di dalam membuat aplikasi yang ada di Google Form nantinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat tabel ini, tentunya kita bisa lihat, oh di dalam tabel ini terdapat data-data, ada data nomor, ada data nomor induk, nama, bidang studi, ya bidang studinya banyak sekali lagi, ada agama sampai dengan bahasa Inggris, kemudian total nilai ada, rata-rata dan ranking. Nah, untuk nilai-nilai ini semua, ini nanti pada saat kita bekerja di Google Form, kita tidak isi manual. Ya, kalau isi manual seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, walaupun kita sudah bekerja dengan menggunakan perangkat IT, laptop maupun komputer ya, apalagi sudah terhubung ke internet, kalau kita tidak menggunakan rumusnya dengan baik atau tidak bisa mengolah dengan baik, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal atau tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita masih manual, ini namanya manual ya, kita input satu-satu nilainya. Ini. Tetapi nanti di sini dinilai, ya Bapak Ibu lihat, ini penggunaan fungsi, saya hanya penguatan sedikit ini ya. Untuk fungsi itu apa, untuk zoom itu apa. Zoom ini kita menjumlahkan alamat sel yang sudah ada di sebelah ini. Jadi kita menjumlahkan total nilai dari pelajaran agama sampai dengan bahasa Inggris. Ini zoom ini yang paling banyak kita gunakan kalau kita bekerja di Excel. Jadi cara penulisannya sama dengan zoom D4 titik koma N4 ya. Jadi ini kita lihat zoom, kita tulis dulu zoom, kemudian D4, dari sini kita akan menjumlahkan sampai dengan N4, maka hasilnya ini. Bapak dan Ibu, ini yang paling penting saya mau sebutkan. Di dalam penulisan fungsi, ini fungsi zoom ya. Di sini saya pakai sama dengan zoom D4.2 N4. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian di rata-ratanya, apa yang kita akan gunakan, ada rumus rata-ratanya kita pakai, ini masih menggunakan dua, artinya range ya, masih menggunakan range. Range itu adalah gabungan daripada sel, seperti ini. Ini mau dirata-ratakan, atau nilai capaian rata-rata daripada nama siswa yang namanya Andi Amelia ini. Menggunakan rumus average D4 N4. Nah, untuk mengetahui ranking daripada tabel ini ada rumus yang namanya rank. Kita bisa rank ini. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ranknya sudah pakai dolar-dolar ini. Nanti juga di Google Form seperti itu. Rank buka kurung ya O4 ya. Dolar O dolar 4
ya, sampai dengan O13 sampai dengan sini. Jadi maksudnya kita mau meranking dari nilai capaian total nilai yang didapatkan dari masing-masing siswa kita. Di sini kita tidak bingung lagi menulis yang mana juara 1, yang mana juara 2 dan sampai seterusnya ya. Ini datanya cuma sedikit saya pakai. Jadi seperti itu. Jadi di sini untuk yang sheet pertama sebagai penguatan saja kepada kita bahwa sering sekali digunakan fungsi zoom, average, dan rank. Nah, di bawah ini juga menggunakan fungsi average. Average nilai rata-rata dari mapel agama misalnya, PPKN misalnya. Jadi ini Bapak Ibu, karena ini yang peserta pada siang hari ini saya melihat bukan dari berbagai satuan pendidikan, ada SD, SMP, SMA, SMK ini. Jadi tentunya ini kalau di dalam pembuatan nanti kita sesuaikan dengan tempat kita atau lingkungan kita. Nah itu. Nah, dari daftar nilai ini ada nilai kepribadian, kita bisa lihat di sini. Nah, nilai kepribadian ini ada di sini, ada rumus 1 ya. Di sini tidak gunakan rumus dia. Ya, ini diisi manual. Kalau kepribadian kan Bapak Ibu guru yang isi. Nah, di sini untuk membuat raport penilaian seperti ini. Nah, ini sama persis seperti ini nanti bentuk penggunaan fungsi yang ada, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada nomor induk. Nah, ini saya mau sampaikan untuk pembuatan nanti formulir, ya, pembuatan aplikasi di Google Form, aplikasi apa saja yang nanti Bapak dan Ibu buat, itu harus kita memilih nanti satu data atau satu field yang unik. Maksudnya satu field yang unik itu adalah satu field yang bisa mewakili isi daripada data tersebut. Maksudnya dalam hal ini misalnya siswa itu memiliki banyak data, ya, banyak field yang dimiliki oleh siswa. Ada nomor unik, ada nomor induk atau NIS biasa, ada nama siswa, ada agamanya, ada jenis kelaminnya, itu data siswa. Biasa dalam bahasa di dalam aplikasi atau dalam bahasa pemrograman biasa dibilang field. Nah, untuk data-data tersebut, ya, kita memilih satu data yang unik. Ya, kalau di sini di siswa, data yang unik itu nomor induknya atau NIS-nya. Maksudnya data yang unik, dia bisa mewakili keseluruhan data-data yang ada di bawah ini. Ini. Ya. Dengan menuliskan nomor induk siswa, maka yang akan tampil tentunya nanti Dewi dengan di kelasnya di sini dan nilainya ini. Tetapi kalau kita memilih field kuncinya, kita pilih nama ini tidak bisa mewakili daripada data atau isi di sebuah data. Mengapa? Karena nama ini, saya contohkan di dalam satu kelas, memungkinkan sekali ada satu siswa yang namanya, ada beberapa siswa yang namanya sama. Sehingga nanti tentunya untuk proses pengolahannya agak susah ya. Tetapi kalau NIS, di satu sekolah pasti hanya satu siswa yang memiliki satu NIS. Ya, tidak ada yang sama, tidak bisa sama itu. Nah, jadi ini pada kesempatan ini NIS ini yang akan kita jadikan field kuncinya. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, tadinya kita sudah memiliki nilai Excel sudah memiliki sheet nilai, sheet kepribadian, dan di sini ada report yang ini yang tampil. Nah, report ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bikin manual, ya. Report ini tidak bikin manual yang di Excel ini, nanti hampir seperti ini nanti modelnya di Google Form, tetapi tentunya tampilannya lebih menarik dan lebih mudah, tetapi kita belajar dulu ini penggunaan fungsinya, nanti tinggal kita tuangkan ke situ. Nah, kalau kita langsung mau buka di situ nanti agak kewalahan ya. Nah, di sini di KJM
KKM, pendidikan agama, nilai 75. Untuk pendidikan agama nilai 100. Nah, untuk nilai 100 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP yang diambil dari nilai. Ya, ini VLOOKUP kita mau mengisi baris ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dengan mengambil data yang ada pada nilai ini. Untuk pendidikan agama, nama Dewi Kurniawati, nomor stambuknya, nomor NIK-nya 12346 ini, ya. Kita mau mendapatkan nilainya, bagaimana caranya? Kita tuliskan di sini, yang ini. Nah, sama dengan ini saya bisa copy, nanti dilihat. Ya, Bapak dan Ibu nanti ya, yang penting dilihat saya dulu karena waktu kita agak sempit. Jadi penulisan atau nilai, perolehan nilai untuk pendidikan agama, mapel pendidikan agama diperoleh dari sini, daftar nilai sini, untuk nama Dewi Kurniawati. Dewi Kurniawati ini dia punya fil kunci atau fil yang tidak ada samanya, yang bisa mewakili nama Dewi ini adalah ini, sehingga ini nomor induk ini kita akan pakai sebagai kata kunci untuk mengambil data yang ada di sini. Nah ini, Dewi Kurniawati ini, kata kuncinya atau NIK-nya 12346 ini. Nah, di sini kita masukkan untuk VLOOKUP C10 ini ya. Nomor induk C10 Dewi ini, kita mau ambilkan nilai yang ada di shift. Di shift ini, di shift nilai. Shift nilai kan ini Bapak Ibu, kita klik di sini shift nilai, alamatnya adalah, kita lihat alamatnya dari B4 sampai dengan 0O13. Kita ambil sini B4, mana B4? B4 ini ya, sampai O9, sampai O Q13, sampai dengan Q13. Jadi sampai di sini. Nah, karena ini catatan semua siswa yang ada di sini, yang kebetulan hanya 10 siswa kami pakai sini. Jadi untuk mendapatkan nilai di sini diambil dari sini. Caranya tadi menggunakan rumus VLOOKUP di atas ini, kita mau mengambil nilai. Jadi nilai menggunakan VLOOKUP, rumusnya di sini kita mengambil nilai agama itu ada di kolom 1, 2, 3. Maka di sini 3 ya. C10.2 di range nilai B4 sampai dengan O13, kolom yang ketiga. Maka setelah itu kita tulis false. False ini istilahnya adalah rumus, salah satu rumus yang mengiyakan untuk mengisi jawaban yang sebenarnya. Nah, kita gunakan false di sini, hasilnya akan seperti ini. Nah, mengapa di sini saya tadi sebenarnya mau jelaskan banyak tentang alamat absolut atau alamat yang dolar-dolar ini? Ini maksudnya alamat dolar ini alamat absolut, alamat yang tidak bisa berubah. Karena kita sudah kancing. Cara mengancingnya menekan tombol F4 tadi. Nah, di sini karena kita kancing, kita tidak rubah. Kenapa kita tidak rubah? Karena memang daftar nilai ini kita mau ambil di sini. Ya, di masing-masing siswa itu daftar nilainya itu ada di sini. Ya. Ini. Tinggal kita sesuaikan. Kalau Andi Amelia pelajaran agama berarti ini.
Kalau Andi Amelia untuk pendidikan PKN mesti ini. Kalau untuk bahasa Indonesia seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau melihat contoh ini cuma sedikit datanya sehingga pasti terbayang bagi kita, oh bisa saya tulis manual saja kalau seperti ini. Ini hanya contoh. Kalau banyak ya dalam satu kelas banyak siswanya, kemudian tadi saya sampaikan banyak juga kelasnya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ini akan sangat merepotkan kita. Dan bahkan kalau manual tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa rentan sekali terjadi kesalahan input, kesalahan penulisan. Makanya data yang ada di sini ini dibuat ya, data yang ada di sini diisikan tidak secara manual karena sewaktu-waktu ini bisa berubah. Kalau di sini saya langsung praktekkan saja seperti ini ya. Di sini kan namanya anak Dewi Kurniawati. Nomor induknya 12346. Kita lihat di sini Dewi Kurniawati 1312346. Nah, kalau nomor induk yang di sebelah saya ganti menjadi 12347 Susana. Apakah Susana yang muncul? Saya lihat di sini ya. 13 di sini saya ganti 1347. Nomor induknya. Ini mesti Susana yang muncul. Ah, betul. Di sini Susana. Karena semua data yang di sini Bapak dan Ibu sekalian, satu kali saja kita masukkan rumusnya, semua setelah itu untuk penggunaan dan siswa-siswa yang lain dia otomatis. Nah, kalau di sini kita ganti 48 misalnya siapa? Ahmad Jailani. Ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang namanya proses penggunaan dengan menggunakan fungsi. Nah, di dalam sebuah aplikasi tidak lepas kita dari memasukkan fungsi. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum terlalu familiar melihat tadi penulisan fungsi, nanti di prakteknya kita akan lebih detail lagi langsung pada Google Form. Karena di sini saya mau menyampaikan bahwa formula atau fungsi yang ada di Excel ini, Bapak dan Ibu, Excel ini saya sampaikan tadi ini miliknya Microsoft, ini hampir sama dengan fungsi yang ada di Google Form. Jadi di Google Form itu kita memasukkan fungsinya, penulisan fungsinya seperti ini. Ya, karena Bapak dan Ibu paling tidak saya yakin sudah familiar dengan Excel di dalam penulisan fungsi dan rumus. Nah, seperti itu nanti kita akan menulisnya di dalam Google Form. Ya, kemudian dengan teknik-teknik yang lain atau tip and tricks yang lain, kita bisa menghasilkan nanti informasi di Google Form. Ya, Pak Irman, Pak Haji Irman. Ya, Pak Anton. Ya, mungkin begini Pak, ini ada kan materinya ini ada, nanti teman-teman panitia minta tolong di-share nanti untuk aplikasi Excel ini supaya teman-teman Bapak Ibu guru hebat bisa langsung mencoba dan melihat, dan nanti ketika selesai selesai istirahat nanti untuk prakteknya di Google Form lebih mudah lagi. Saya kira begitu saja Pak Haji untuk teori dasarnya, nanti tinggal kita sama-sama belajar sama-sama nanti di Google Form-nya bagaimana setelah istirahat. Mungkin seperti itu dulu Pak Haji. Silakan saya kembalikan. Jadi tolong teman-teman panitia, itu kan filenya sudah ada Pak Anton kirim di grup WA. Nah, tolong untuk dikirim ke di kolom chat supaya nanti teman-teman bisa download langsung di grup chat ini ya, di kolom chat ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak mengirimkan materi ini melalui WA ya. Karena kalau melalui WA kami harus menyimpan satu-satu nomornya Bapak Ibu. Nah, kami hanya mengirimkan lewat kolom chat ini. Silakan download nanti di kolom chat ini. Ini ada Ibu Katrina, ada Pak Isnain, tolong untuk dikirim materinya di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu masih ada waktu setengah jam sebelum istirahat. Kita buka sesi diskusi untuk termin pertama ini, untuk sesi pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau ketikkan izin bertanya ya, izin bertanya pada kolom chat ya, kolom chat. Silakan nanti Bapak Ibu dituliskan izin bertanya ya, atau raise hand pada menu partisipan.
Ya, untuk sesi ini kita buka dulu 3 penanya. Setelah itu kita istirahat. Nanti masuk jam 12 kita langsung praktek. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi praktek. Ya, Pak Mirwan. Ya, silakan Pak Mirwan langsung dibuka mic-nya. Ya, makasih Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anton, menjelang siang. Ya, pagi Pak. Apa kabar teman-teman? Ya, baik. Pak Irman, Pak Anton, saya ingin share ini. Ya. Ya, setelah mengikuti uraian Bapak, memang bagus ya, kita sudah lakukan itu dan saya yakin teman-teman banyak melakukan itu, terutama dalam penggunaan fungsi-fungsi logika. Hanya mungkin ini yang baru bagi kita adalah di form. Tapi ada beberapa hal yang perlu ingin saya sampaikan, ini mungkin akan menjadi acuan kita ke depannya, yaitu berkaitan dengan penilaian sekarang, penilaian K13, itu biasanya yang kita atau teman-teman guru itu direpotkan dengan deskripsi hasil penilaian untuk melihat tingkat ketuntasan. Nah, deskripsi itu kan berbeda-beda. Yang kita ketahui, khususnya saya berbicara di SMA atau SMK, penilaian kita sekarang ini kan ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, ini deskripsi yang berbeda-beda. Nah, selama ini kita sudah bisa akomodir itu dengan aplikasi yang ada, walaupun itu harus berbayar dan karena pengembangnya dari profesional, cuma memang ada beberapa hal yang mungkin lewat kesempatan ini kita bisa dapatkan solusinya. Apakah deskripsi tadi itu bisa kita buat dalam Google Form? Misalnya seperti daftar nilai yang Pak Anton tampilkan tadi di Excel, itu mungkin bisa dilengkapi satu kolom yang bisa mengeluarkan satu uraian hasil daripada penilaian yang kita lakukan. Misalnya 60 deskripsinya apa pada KD tertentu, 70 apa, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi saya katakan ini menjadi satu kesulitan bagi kita di teman-teman guru itu adalah merumuskan deskripsi tadi. Maksud saya, karena ini kita menggunakan aplikasi yang cukup membantu secara otomatisasi, alangkah baiknya memang kalau deskripsi itu juga sekaligus muncul. Dengan hanya mengetik nilai, maka akan muncul tingkat ketuntasan dari masing-masing KD itu. Nah, ini memang sudah ada, terutama teman-teman yang sudah menggunakan e-rapor itu sudah ada, karena aplikasi itu adalah aplikasi wajib yang dikembangkan oleh kementerian. Tapi kita ini kan mencoba yang baru, yaitu yang menggunakan Google Form. Karena ini memang sekarang ini lagi panas-panasnya ini menggunakan itu. Kemudian Pak Anton, dengan adanya Google Form ini, memang paling efisien kalau kita menggunakan penilaian Google Form, berarti kita membuat soalnya juga melalui aplikasi yang sama, atau katakanlah online dengan Google Form. Cuma mungkin kita perlu sama-sama cermati pengisian soal atau pengerjaan soal dengan Google Form itu banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, beda dengan yang selama ini kita kenal seperti CBK dan seterusnya. Pak Irman mungkin yang paling familiar di sini. Pertama yaitu kita tidak bisa mengunci layar secara otomatis, sehingga memungkinkan untuk siswa itu bisa bekerja atau bisa browsing pada saat dia mengerjakan soal. Nah, ini otomatis akan berpengaruh pada nilai akhir yang akan dihasilkan, integritasnya itu menjadi lemah. Kemudian siswa bisa bersama-sama mengerjakan soal. Nah, ini semua mungkin kendala-kendala yang selama ini kami temui, dan mungkin lewat forum ini kita bisa dapat solusinya, Pak Anton. Seperti apa kira-kira membuat soal-soal itu supaya memang dia memang soalnya betul-betul integritasnya itu tinggi, tingkat kebocoran atau kecurangan itu kita hindari sekecil mungkin. Untuk sementara demikian Pak Irman. Pak Anton, makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas Anton ditanggapi.
Ya, baik. Terima kasih Pak Mirwan, Kepsek SMA 6 Sigi. Ini sudah berbagi, bahkan ada beberapa masukan mengenai penilaian. Tadi untuk di Excel, di situ ada beberapa fungsi sebenarnya yang bisa kami tampilkan. Tetapi karena keterbatasan waktu, nanti tinggal dibuka saja nanti untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang lain bisa lihat di file situ, yang dimana intinya yang pertama yang disarankan atau yang ditanyakan oleh Pak Mirwan ini di dalam aplikasi Excel yang tadi itu, kalau bisa ditambahkan satu space atau baris yang bisa ketika mengklik atau memasukkan nilai, maka akan ada deskripsi yang muncul. Ya, itu sebenarnya tinggal dari penggunaan fungsi itu Pak Kepsek. Makanya tadi nanti bisa Bapak dan Ibu guru hebat coba langsung dibuka, itu ada beberapa tempat di situ tadi yang disediakan tentang deskripsi ketika siswanya memiliki nilai yang di bawah atau nilainya lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita. Karena keterbatasan waktu kami tidak bisa terlalu banyak bahas ke situ tadi, tetapi ketika saya yakin yang sudah familiar dengan Excel, ketika membuka itu nanti akan lebih jelas itu. Bisa di situ ada di fungsi VLOOKUP dan fungsi IF di situ ada. Nanti itu yang bisa digunakan. Makanya yang kami sampaikan tadi hanya fungsi-fungsi yang begitu familiar atau yang paling banyak digunakan ketika kita membuat aplikasi penilaian. Kita bisa pakai VLOOKUP dan fungsi IF. Ya, ada di situ, nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Pak Kepsek tadi mengenai kelemahan yang dimiliki oleh Google Form ini ada misalnya mengunci layar browsing untuk mencegah anak-anak bisa kerjasama, kemudian bisa membuka mungkin browser-browser yang lain atau situs-situs yang lain. Ini memang dalam Google Form ini, di sini hanya yang kami ketahui, di sini hanya kita bisa membuat disediakan tools untuk membuat soal itu sebagaimana lengkapnya. Kalau masalah mengunci layar itu, atau bisa juga sebenarnya di Google Form ini kita bisa bikinkan timer. Timer itu atau waktu yang disediakan untuk mengisi satu pertanyaan supaya tidak ada kesempatan untuk saling nyontek. Kemudian di Google Form ini juga dia punya untuk kelemahan yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi, untuk supaya tidak bisa menyontek siswanya ini, di soal yang dibuat di Google Form ini kita bisa acak juga, ya, tampilan soalnya kita bisa acak. Kemudian tampilan jawabannya juga kita bisa acak. Jadi dari jawaban atau soal yang diacak, kemudian opsinya ketika kita memilih atau membuat file multiple choice atau pilihan ganda, multiple choice-nya juga ini bisa secara acak ditampilkan oleh aplikasi ini. Nah, kemudian untuk mencegah artinya yang kita tidak ingin bersama bahwa anak-anak bisa saling menyontek ini yang agak susah, kami belum juga paham. Mungkin ada daripada Bapak dan Ibu yang aktif di sini yang paham bisa memberikan masukan, tetapi masukan dari kami untuk mencegah terjadinya itu dikembalikan ke kita, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa kita untuk meminimalisir ya keadaan seperti itu, kita sebagai Bapak Ibu guru mungkin di dalam pembuatan soalnya, ya, di dalam pembuatan soal itu kita diminimalisir itu soal yang menghafal. Jadi di situ kita bisa mungkin memberikan soal-soal berupa analisa kepada anak didik kita atau siswa kita, sehingga mereka bisa tentunya mengerjakan sendiri. Saya kira itu solusi dari kami, dan kalau mungkin ada solusi lain dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah pernah mengalami permasalahan seperti ini, saya kira kita bisa berbagi di sini. Saya kira itu, Mas Haji. Pak Irman. Iya. Jadi memang Pak Mirwan, Pak Kepsek, untuk Google Form ini
ada beberapa kelemahan yang bisa kita secara kasat mata kita bisa dapatkan, tetapi kalau kita menggunakan fungsi yang ada dengan tips and trick yang artinya kalau boleh dikata pembuatan aplikasi advance dengan menggunakan Google Form ini seperti ini bisa, tetapi memang ada add-on yang kita tambahkan atau ada tools-tools lain yang mesti kita tambahkan, Pak Kapten. Itu juga solusi. Ya, makasih Pak. Ya, jadi itu Mas Haji Irman. Ya, mungkin ada masalah teknis dengan Pak Haji Irman. Kepada Pak Mirwan kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada Bapak guru hebat yang lain yang ingin berbagi atau menanyakan tentang materi yang disampaikan tadi, silakan. Ya, teman-teman yang lain silakan. Ini ada Pak Adrianus. Pak Adrianus, silakan Pak Adrianus. Ya, baik. Terima kasih, suara saya terdengar. Halo. Ya, oke, terima kasih Pak Imran. Suara saya terdengar, Pak. Ya, bisa Pak. Oke. Selamat pagi Pak Anton. Ya, selamat pagi Iya, Pak. cuma sekedar berbagi saja Pak. Iya. Ya, di Google Form itu kan ada banyak sekali add-on, termasuk Piglow atau apa namanya, set timer Piglow. Ya. Ada juga Proctor dan mungkin ada juga apa namanya, satu add-on yang bisa dipakai untuk memantau siswa pada saat mereka mengerjakan. Jadi ada videonya. Ada videonya yang bisa kita pakai, cuma saya lihat masih dalam posisi beta, masih uji coba posisi beta, tapi mungkin sudah bisa dipakai. Jadi pada saat siswa menjawab, apakah dia menyontek atau dia bertanya kepada siswa lain yang ada di sampingnya atau apa, semua terekam, baik secara audio maupun secara visual. Ada add-on khusus di Google Form untuk itu. Jadi sepertinya selalu terupdate add-on yang ada sehingga kita bisa pakai. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Imran. Oke. Ya, baik. Nah, rupanya ini memberikan informasi Pak Adrianus ya, bukan bertanya ya. Terima kasih Pak Adrianus. Ini memang kalau kita perhatikan untuk Google Form ini banyak sekali aplikasi third party yang dalam hal ini adalah add-on, ini sebagai pelengkap daripada aplikasi Google Form ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan semua. Dan biasanya juga add-on ini juga ada yang gratis untuk fasilitas-fasilitas yang standar, kemudian untuk yang lebih advance dia sudah berbayar ini. Nah, seperti ini. Baik, kalau masih ada penanya berikutnya, silakan satu penanya lagi. Sebelum kita bagi-bagi voucher. Ini ada Pak Muhammad Sintur. Coba saya buka dulu mic-nya Pak Sintur. Pak Sintur. Dibuka mic-nya Pak Sintur. Ya, silakan Pak, ditanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin bertanya Pak, umpamanya kita ingin menampilkan, melingkan data yang kita inginkan terhadap gambar untuk menampilkan gambar secara otomatis dari link data yang kita inginkan itu. Maksud saya begini, kita ingin mencari profil atau gambar siswa atas nama Herman. Kita klik Herman, kemudian nanti di tampilan kita itu akan muncul secara otomatis gambar profil siswa itu. Bagaimana caranya itu, Pak? Ya, langsung saja Pak Anton. Ya, demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Sintur. Tadi pertanyaannya tentang menampilkan langsung foto atau gambar ya Pak ya. Ya. Ini karena ini kita belum masuk ke aplikasi, tapi saya langsung jawab saja. Di dalam pembuatan form, ya pembuatan form nanti yang ada di Google Form ini fasilitas itu ada Pak ya. Nah, jadi kita mau pakai
data apa yang kita mau pakai. Kalau kita mau image, kita tinggal insert. Tetapi kalau kita mau teks atau string, tinggal kita masukkan. Tetapi kalau yang dimaksud oleh Bapak tadi, misalnya di absensi seperti itu ya. Di absensi kita membuat aplikasi absensi, kita ketik anaknya A, tiba-tiba muncul itu sebenarnya kalau di menu di Google Form itu kita bisa tambahkan data sebagai image dia, kemudian kita masukkan dulu. Maksudnya seperti ini. Pak Muhammad Sintur sudah biasa pakai Google Form ini langsung yang form berjenjang begitu Pak ya? Iya. Ya, form berjenjang. Jadi itu untuk formnya ketika nanti di form utamanya kita masukkan misalnya kode kunci daripada siswa, dalam hal ini tadi yang saya contohkan NIS, kita tulis NIS, pada saat dia buka form berikutnya ya untuk misalnya memasukkan nilai dia di kelas mana, nanti akan muncul dia punya fotonya di situ atau gambar apapun itu yang kita inginkan, seperti itu Pak. Nanti bisa dicoba. Dan kalau yang ditanya Bapak mengenai soalnya yang mau dimasukkan teks itu kan hanya tinggal kita insert saja, ada menunya juga Pak. Seperti itu Pak. Muhammad Sintur, nanti di aplikasi bisa kita langsung coba. Iya, makasih Pak. Ya, makasih Pak Sintur. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir untuk sesi pertanyaan untuk sesi pagi ini saya cukupkan dulu karena kita mau bagi-bagi pulsa dulu ini. Pak Anton sudah siap? Pertanyaannya Pak Anton? Oh iya, pertanyaan siap Mas. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk tata cara kita door prize, Bapak Ibu nanti Pak Anton akan mengajukan pertanyaan. Tolong didengarkan baik-baik dan Pak Anton pertanyaannya jangan terlalu cepat sekali dibacanya. Iya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengetiknya di menu chat, ya. Silahkan ketik jawabannya di chat. Pak Anton tolong dilihat siapa yang menjawab paling awal dan paling tepat, maka dialah yang berhak mendapatkan pulsa. Ini sesi pertama ini kita cari untuk 2 orang dulu, seperti itu. Ya, silakan Pak Anton disampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati. Untuk kuis kita pada saat ini yang pertama, pertanyaannya tidak susah-susah. Yang saya tanyakan, apa nama kegiatan kita pada hari ini? Temanya. Judul kegiatan maksudnya ya. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa tema kegiatan kita? Di flyernya itu ada. Ya, ada Junardi, aplikasi rekap nilai online menggunakan Google Form. Kemudian ada Rostina, aplikasi penilaian Google Form. Ada Pak Adrianus, aplikasi. Nah, ini laju sekali nih, aplikasi rekap nilai online menggunakan Google Form. Silakan Pak Anton. Ya, oke. Boleh mulai dari ya, ini tadi Ibu Rostina. Jadi ini yang namanya pertanyaan esai seperti tadi Pak Kepsek tadi dipertanyakan bahwa kalau pertanyaan seperti ini memang tidak bisa menyontek ini. Yang pertama yang di atas tadi Ibu siapa tadi Pak? Mulai dari Ibu yang menjawab pertama itu Ibu Rostina, cuma saya tidak tahu apa benar apa salah ya, ini. Ibu Rostina ini memang dia yang dijawab Ibu Rostina tadi yang pertama aplikasi penilaian Google Form. Nah ini memang benar juga. Jadi tapi di bawahnya ada menyusul membuat aplikasi Google Form ini juga benar. Saya hanya melihat di situ 5 saja Pak karena hampir sama semua. Yang ketiga ini yang sebenarnya paling tepat dia.
aplikasi rekap nilai online menggunakan Google Form ini yang paling tepat karena ada online-nya, yang lain tidak pakai online. Jadi di sini Pak Junardi Balias yang kalau menurut saya lebih cepat ini menjawab ini. Oke. Jadi kita teman-teman panitia tolong dicatat Ibu Katrin, Pak Isnain, bahwa yang menang untuk door prize pertama adalah Pak Junardi Balias. Ibu Katrin, bisa didengar informasinya? Halo Ibu Katrin. Bisa Pak, sudah saya catat. Oke. Baik, Pak Anton lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini agak sedikit sesuai dengan materi kita pada saat ini, tetapi saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu guru hebat, berapa space kapasitas yang disediakan oleh Google Drive untuk usernya yang memiliki akun Google? Oke, ya itu ya ada paling awal menjawab Muhammad Irfan ya. Irfan menjawab 15 GB. Ya. Semua hampir benar menjawab 15 GB kecuali Galaxy J6 ini 10 ya. Iya. Jadi yang paling pertama menjawab adalah Muhammad Irfan ini, 15 GB. Betul Pak Anton ya? Iya, 15 GB Pak Muhammad Irfan ya. Ya, silakan Bu Katrin dicatat. Iya. Pak Irfan, tolong Pak Irfan mengisi daftar hadir dulu ya, karena daftar hadir Bapak Irfan ini belum terdata di daftar hadir, karena yang mendapatkan door prize ini harus mengisi daftar hadir. Jadi Pak Irfan tolong mengisi daftar hadirnya. Mana Pak Irfan ini? Pak Irfan, mohon dibuka mic-nya. Iya, ya, Pak. Tolong Ya. isi daftar hadir dulu, Pak. Linknya Pak, linknya Pak. Oh ya, nanti kita kasih di chat ya. Ya. Oke. Ya, link daftar hadir. Ya, itu link daftar hadir adalah siprodik/presensi-webinar. Silakan diisi. Ya. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertama ini kita sudahi dulu karena sudah masuk waktu duhur ini. Kita harus juga beristirahat, sholat, makan, ya. Dan kita harapkan Bapak Ibu nanti masuk lagi untuk masuk ke sesi kedua pukul 13 atau jam 1 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk yang mendapatkan pulsa, pastikan Bapak Ibu mengisi nanti nomor Telkomsel Prabayar, ya, Telkomsel Prabayar. Pemenangnya adalah Pak Junardi Balias, yang kedua adalah Pak Irfan. Ibu Katrin sudah dicatat? Ibu Katrin sudah dicatat ya? Sudah. Ibu Katrin? Ya, sudah. Ya. Bisa dicek, ya? dicek aja Pak, nomor HP-nya. Pak Junardi dan Pak Irfan. Isi juga di kolom chat ini Pak. Oke. Nomor HP-nya. Ya, tolong dicatat baik-baik Bu Katrin. Ya, ini Mu Irfan. Ada 2 Irfan ini, hati-hati. Ada Muhammad Irfan Hafid. Karena lalu pernah kami juga salah kirim karena nama yang sama. Pak Junardi. Nah, Pak Junardi Balias ini nomornya sudah ada Ya, juga. sudah Pak, sudah dulu. Oke ya. Ya. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk pemaparan kita sesi pagi ini. Selamat beristirahat dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.